Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Mumtana, sebelum menyimak kisah cerita hari ini, saya sarankan untuk menulis sholawat kepada Nabi di kolom komentar. Semoga sholawat kita menjadi penolong kita kelak di padang mahsyar. Kami doakan semoga kalian mendapatkan rezeki yang barokah dan diberi kemudahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam menjalani kehidupan sehari-hari. Kota Milan di musim semi menyuguhkan pagi yang memukau. Langit bersih tanpa awan. Sinar mentari menari di antara dedaunan pohon-pohon zaitun yang menghiasi jalanan kuno. Di sudut kota tua, berdiri sebuah gereja tua bernama San Bartolomeo. Bangunannya dipenuhi lumut dan jendela kaca patri yang menggambarkan kisah para santo. Namun, di dalam gereja itu, ada badai yang tak terlihat. Seorang biarawati senior, Suster Veronica, berdiri diam di depan altar. Usianya mungkin sudah di atas 50. Dengan wajah penuh keriput dan tatapan mata yang kosong namun membara. Di tangannya tergenggam sebuah Al-Quran kecil. Sampulnya dari kulit coklat tua. Terlihat usang namun terawat. Kitab itu bukan miliknya. Konon, tertinggal oleh seorang turis muslim yang dulu sempat berkunjung dan meminta izin berdoa di gereja itu. Suster Veronica menatap kitab itu lama. Napasnya memburu. Di benaknya bergelora luka-luka masa lalu yang tak pernah sembuh. Kematian adiknya dalam konflik bersenjata. Ketakutannya pada ideologi asing, dan kekeliruan yang ia warisi dari para pengkhotbah radikal di masa lalu. Semua amarah itu meledak dalam bisikan pelan. Ini bukan kebenaran, ini racun yang menyesatkan dunia. Dengan tangan gemetar, ia mulai merobek halaman pertama. Jemaat yang hadir di bangku belakang terkejut, beberapa langsung berdiri. Tapi tak ada yang cukup berani untuk menghentikan sang suster yang selama ini mereka hormati. Suara robekan kitab suci menggema di antara dinding batu gereja, mengguncang keheningan pagi itu. Di luar gereja, seorang pemuda bernama Ilham Ramaditya sedang berjalan menuju perpustakaan universitas tempat ia menempuh studi filsafat. Ia mengenakan jaket ringan dan membawa ransel berisi buku-buku tebal. Ilham bukan tipe pencari masalah, tapi ia juga bukan orang yang diam jika menyaksikan ketidakadilan. Ketika lewat di depan gereja San Bartolomeo, matanya tanpa sengaja menangkap bayangan di balik jendela kaca patri. Ia menghentikan langkahnya. Matanya membelalak saat melihat apa yang terjadi. Suster Veronica sedang merobek halaman kitab suci agamanya. Wajah Ilham seketika memucat. Napasnya tercekat. Tanpa ragu, ia mendorong pintu kayu gereja yang berat dan berderit saat dibuka. Jemaat yang melihatnya masuk hanya bisa memandang dengan campuran rasa bingung dan cemas. Ilham berdiri tegak di dalam gereja, hanya beberapa langkah dari altar. Di hadapannya, seorang perempuan tua sedang merobek ayat-ayat Tuhan. Dan hari yang tenang itu pun pecah. Suasana di dalam gereja San Bartolomeo mendadak berubah mencekam. Aura kesakralan yang biasanya terasa tenang, kini dipenuhi ketegangan. Jemaat yang masih duduk terdiam di bangku-bangku kayu mulai saling pandang. Tak ada yang berani bersuara. Di altar, Suster Veronica berdiri kaku dengan halaman-halaman Al-Quran berserakan di kakinya. Di depannya, Ilham Ramaditya berdiri tegap. Matanya menatap lurus penuh luka dan kecewa. Suara Ilham terdengar pelan namun jelas, menggetarkan ruang yang hening. "Kenapa Anda melakukan ini, Suster?" Veronica menoleh perlahan, menatap Ilham dengan pandangan penuh prasangka. "Karena aku muak," ucapnya. "Karena dunia ini sudah cukup menderita karena ajaran palsu. Kalian menyembah sosok yang mengaku nabi, menyebut Tuhan dengan nama asing, dan menyebarkan aturan yang aneh." Setiap kata terasa seperti cambuk yang menghantam hati Ilham. Tapi ia tetap diam sejenak, mengatur napas. "Anda tidak mengenal kami," jawabnya tenang. "Dan Anda tidak tahu apa yang sedang Anda robek." "Jangan mengajariku," potong Veronica dengan suara dingin. "Aku tahu cukup. Aku membaca, aku mendengar. 5 kali sehari kalian bersujud ke arah gurun. Kalian cuci tangan dan kaki, seolah Tuhan peduli bau tubuh. Lalu kalian menyebut seorang manusia sebagai utusan terakhir? Apa kau pikir aku akan percaya?" Ilham menggeleng pelan. "Kami bersuci bukan karena Tuhan peduli bau tubuh, tapi karena jiwa kami perlu dibersihkan. Dan Muhammad bukan Tuhan kami. Ia hanyalah utusan, seperti Musa,
seperti Isa. Veronica mencibir. Kau pikir ritual kalian suci? Haji? Menyembelih kambing? Menjalaninya hanya karena disuruh? Itu bukan cinta, itu kepatuhan buta. Ilham menahan luka dalam hatinya, namun ia tak membalas dengan amarah. Suaranya masih lembut. Kami tidak diperintah tanpa makna. Haji adalah panggilan jiwa, satu-satunya tempat di mana raja dan pengemis berdiri sejajar, memakai kain yang sama, berseru kepada Tuhan yang satu. Kami bersujud bukan karena disuruh, tapi karena kami tahu kami bukan siapa-siapa tanpanya. Tatapan Veronica mulai retak, tapi mulutnya tetap keras. Lalu buktikan padaku kalau kitab itu memang dari Tuhan. Jangan beri aku puisi atau dongeng. Buktikan dengan logika. Ilham terdiam. Ia menatap potongan kertas Al-Quran di lantai, lalu kembali menatap Veronica. Ia tahu, ini bukan lagi soal mempertahankan kehormatan kitab, tapi menjawab luka batin yang selama ini tidak pernah diobati. Kalau itu yang kau minta, maka tanyakanlah. Aku akan menjawab semampuku. Tapi izinkan aku juga menunjukkan bahwa kami bukan musuhmu. Mata Veronica memancarkan tantangan, namun ada seberkas keraguan di sana. Seperti seseorang yang diam-diam berharap untuk dibuktikan salah. Jemaat masih diam. Udara di gereja seperti tertahan. Dan di antara api kemarahan dan air mata keheningan, percikan dialog pun mulai menyala. Suster Veronica berdiri dengan tangan menyilang di dada. Wajahnya tak lagi sekadar marah, namun penuh tantangan. Ia menatap Ilham seperti seorang hakim yang sedang mengadili terdakwa. Baik, ucapnya dingin. Kau ingin membela keyakinanmu? Jawab pertanyaanku. Ilham mengangguk perlahan. Veronica melangkah maju, suaranya tajam seperti belati yang diasah. Pertama, apa itu haji? Apa kalian pikir Tuhan hanya bisa dijumpai di padang pasir di tengah ribuan orang berdesakan? Ilham menjawab dengan tenang, haji bukan sekadar ritual fisik, suster. Ia adalah panggilan spiritual. Setiap muslim yang mampu akan melakukan perjalanan itu, bukan demi tempatnya, tapi demi maknanya. Di sana, semua manusia sama. Tak ada pangkat, tak ada gelar. Hanya kain putih dan doa. Di sana kami belajar bahwa di hadapan Tuhan, kita semua setara. Veronica menatap tajam. Lalu kenapa harus menghadap Mekah? Mengapa salat kalian terikat arah? Apa Tuhan hanya bisa ditemukan di satu titik bumi? Ilham tersenyum kecil. Kami tahu Tuhan ada di mana-mana. Tapi arah bukan untuk Tuhan. Arah adalah untuk kami. Manusia yang butuh konsistensi, kebersamaan. Seperti kompas bagi pelaut. Mekah bukan berhala. Ia adalah pusat sejarah iman kami, tempat Nabi Ibrahim membangun rumah Tuhan. Suster Veronica mengerutkan dahi. Lalu pertanyaan ketiga, apa bukti bahwa Al-Quran itu dari Tuhan? Bukankah itu cuma kumpulan kata dari seseorang di gurun? Ilham mengambil napas. Al-Quran adalah mukjizat bahasa. Tapi bukan hanya itu. Di dalamnya ada pengetahuan ilmiah yang tak mungkin diketahui manusia abad ke-7. Tentang embrio, tentang lautan, tentang pergerakan langit. Tapi yang paling utama, Al-Quran mengubah manusia dari penyembah berhala menjadi pelindung keadilan. Ia tidak hanya dibaca, tapi hidup bersama manusia. Lalu, apa yang membuat Islam lebih baik dari agama lain? Veronica menatap tajam, seakan hendak memancing kesombongan dari Ilham. Namun Ilham menggeleng. Islam tidak mengajarkan kami merasa lebih baik. Islam mengajarkan kami menjadi rahmat bagi alam, manusia, bahkan hewan. Kami tak memonopoli surga. Kami diajarkan untuk bersikap adil bahkan kepada yang berbeda iman. Yang membuat Islam indah bukan klaim, tapi ajarannya yang mendorong tanggung jawab, kejujuran, kasih sayang, dan keikhlasan. Veronica mulai melunak. Namun pertanyaan terakhir ia lontarkan dengan getir. Kalau Tuhan kalian Maha Pengasih dan Penyayang, mengapa dunia penuh penderitaan? Mengapa anak-anak kelaparan? Perang terjadi? Bencana datang? Di mana kasih Tuhanmu saat itu? Ilham menunduk sejenak, lalu menjawab pelan. Tuhan tidak menciptakan penderitaan, tapi ujian. Hidup ini bukan tempat pembalasan, tapi ladang amal.
Penderitaan menyingkap siapa yang tulus dan siapa yang egois. Ia bukan tanda Tuhan membenci, tapi kesempatan agar kita belajar bersyukur, bersabar, dan peduli pada sesama. Veronica terpaku. Ia tak menyangka jawaban-jawaban itu keluar dari mulut seorang pemuda asing yang bahkan tidak mengenal masa lalunya. Untuk pertama kalinya, matanya berkedip. Bukan karena marah, tapi karena ragu. Sementara Ilham berdiri diam, menatapnya bukan dengan amarah, melainkan kasih. Saya tidak ingin menang debat, Suster. Saya hanya ingin menjawab pertanyaan dari hatimu yang paling dalam. Dan dalam keheningan itu, retakan kecil mulai muncul di dinding keyakinan lama Suster Veronica. Sebuah awal yang belum selesai, tapi telah dimulai. Suasana di dalam gereja San Bartolomeo terasa berat. Udara seperti berhenti bergerak, seolah takut mengganggu percakapan yang mengguncang dasar keyakinan. Suster Veronica berdiri mematung. Tangan mengepal di sisi tubuh, wajahnya memerah oleh emosi yang sulit ditahan. Tapi kali ini, nadanya berbeda. Bukan lagi sinis, melainkan getir. Kalau Tuhanmu sungguh hebat, katanya pelan namun penuh tekanan, mengapa dunia ini penuh kekacauan? Mengapa ada begitu banyak perang, kelaparan, pengkhianatan, dan kematian yang tidak adil? Ilham menatapnya lekat. Ia tak langsung menjawab. Ia tahu pertanyaan itu bukan sekadar logika, tapi jeritan batin. Suster, katanya akhirnya, Tuhan tidak menciptakan dunia untuk dihancurkan. Tapi Dia memberi kita pilihan. Dan sayangnya, manusia sering memilih keserakahan. Veronica menunduk sejenak, namun langsung mengangkat wajahnya lagi. Itu terlalu mudah. Anak-anak tidak memilih kelaparan. Ibu-ibu tidak memilih kehilangan anaknya di medan perang. Kalau Tuhan Maha Kasih, mengapa Dia membiarkan semua itu? Ilham menghela napas. Setiap manusia adalah ujian bagi manusia lainnya. Ketika seorang anak kelaparan, itu bukan karena Tuhan tidak memberi makanan, tapi karena manusia lain menutup mata, menimbun, dan tak mau berbagi. Dunia ini bisa cukup untuk semua orang, tapi tidak cukup untuk satu orang yang rakus. Wajah Suster Veronica mulai berubah. Tangannya yang semula mengepal kini mulai terbuka. Tapi emosinya belum habis. Lalu kenapa aku harus percaya pada Tuhan yang membiarkan aku kehilangan adikku? Dia meninggal di tangan kelompok radikal. Mereka menyebut nama Tuhan kalian. Ilham terdiam sejenak. Matanya penuh empati. Saya turut berduka atas adik Anda. Tapi izinkan saya mengatakan ini. Mereka yang membunuh atas nama Tuhan, sejatinya telah membunuh ajaran Tuhan. Agama bukan peluru. Ia seharusnya pelukan. Tiba-tiba Veronica maju cepat. Emosinya memuncak tak terkendali. Dalam sekejap, tangannya mencekik leher Ilham. Jemaat yang masih di bangku belakang terperangah, tapi tak bergerak. Beberapa bahkan menutup mulut karena syok. Ilham tersedak. Nafasnya tercekat. Namun tatapan matanya tetap tenang. Tidak ada kebencian. Hanya kesedihan dan pengertian. Dengan suara serak, ia berusaha bicara. Jika Anda ingin tahu lebih banyak, saya akan menjawab. Tapi biarkan saya juga bertanya. Kalimat itu membuat tangan Veronica perlahan melemah. Ia terhenti, seolah baru sadar apa yang baru ia lakukan. Tubuhnya gemetar, bukan karena marah, melainkan karena kosong. Seperti bejana yang pecah di dalam. Ia melepaskan cengkeramannya dan mundur. Jemarinya menutupi wajahnya. Entah karena malu, atau karena air mata yang mulai mengalir tanpa diminta. Ilham terbatuk ringan, mencoba mengatur napasnya. Namun ia tetap berdiri tegak, tidak membalas, tidak melawan. Hanya menatap perempuan yang tengah berjuang dengan perang batinnya sendiri. Saya tahu Anda terluka, Suster, ucap Ilham pelan. Tapi kebenaran tidak akan menyakiti Anda. Ia hanya akan menyembuhkan, jika Anda mengizinkannya. Dan untuk pertama kalinya, Suster Veronica tidak membantah. Ia hanya berdiri diam. Sementara air matanya mulai membasahi pipinya yang selama ini begitu tegar. Di antara altar dan bangku kayu yang tua, dua jiwa dari dunia berbeda mulai membuka ruang baru. Ruang untuk saling memahami, bukan menghakimi. Hening menyelimuti ruang utama gereja San Bartolomeo. Jemaat yang sejak tadi hanya menjadi saksi bungkam masih enggan bergerak. Di altar,
Dua sosok berdiri, seorang biarawati yang hatinya koyak oleh luka dan seorang pemuda muslim yang memilih kasih daripada kemarahan. Suster Veronica masih menunduk. Tangan gemetar memegangi sisi meja altar. Wajahnya basah oleh air mata. Bukan lagi tangis kemarahan, tapi keguncangan jiwa. Untuk pertama kalinya dalam hidupnya, keyakinan yang selama ini ia pegang erat terasa rapuh. Ia merasa kosong, seolah semua dogma yang ia hafal kini menggantung di udara, tanpa pijakan. Ilham, yang tadi dicekik, kini berdiri dengan napas mulai teratur. Ia memandang Veronica dengan lembut, lalu berkata, "Suster, sekarang giliran saya bertanya. Saya ingin mengajukan 5 pertanyaan. Bila Anda bisa menjawabnya dengan keyakinan yang sama seperti saat Anda mempertanyakan iman saya tadi, saya akan berhenti bicara." Veronica mengangguk perlahan, tanpa suara. Ia tahu, ini bukan lagi tentang menang atau kalah. Ini tentang mencari cahaya yang mungkin selama ini tak pernah ia lihat. Ilham memulai dengan pertanyaan pertama. Jika Tuhan itu satu dan tidak berubah, mengapa jalan menujunya berbeda-beda dan bahkan saling bertentangan? Mengapa kebenaran menjadi relatif, jika Tuhan itu absolut? Veronica terdiam. Ia tak pernah memikirkan itu. Ia selalu diajarkan bahwa hanya satu jalan yang benar, dan ia sudah di dalamnya. Tapi kini, logika itu terasa rapuh. Ilham melanjutkan, jika Yesus adalah Tuhan, mengapa ia menangis di Getsemani? Mengapa ia berdoa? Takut? Merasa ditinggalkan? Bisakah Tuhan takut dan memohon kepada dirinya sendiri? Sorot mata Veronica memburam. Selama ini, ia menerima bahwa misteri ketuhanan Yesus tak harus dipahami. Tapi Ilham tidak meminta dogma. Ia meminta logika dan kejujuran batin. Mengapa kalian menganggap satu bangsa atau satu kepercayaan lebih dekat pada keselamatan daripada yang lain? Bukankah kasih Tuhan harusnya untuk seluruh ciptaannya? Veronica menelan ludah. Ia tak punya jawaban. Ia ingat ajaran kasih, tapi juga ingat betapa banyak pengucilan dan penolakan yang dilakukan atas nama agama. Ilham maju selangkah. Mengapa begitu banyak perang, penjajahan, bahkan genosida dilakukan atas nama salib? Jika kasih adalah pusat ajaran kalian, mengapa begitu banyak darah tertumpah dalam simbol itu? Veronica menutup mulutnya dengan tangan. Ia tak bisa menyangkal sejarah. Ia tahu perang salib, penjajahan benua, pembantaian atas nama penerangan iman. Semuanya nyata. Dan pertanyaan terakhir datang bagai palu yang menghantam hatinya. Jika Yesus adalah Tuhan, mengapa dia lahir, makan, tidur, bahkan mati seperti manusia biasa? Bisakah Tuhan disalib dan membutuhkan pertolongan? Bukankah Tuhan Maha Kuasa dan tidak mati? Tubuh Veronica melemas. Ia bersandar ke altar, air matanya semakin deras. Aku tidak tahu, bisiknya, penuh sesal. Aku pikir aku tahu, tapi ternyata aku hanya mengulang apa yang diajarkan padaku. Ilham mendekat, lalu dengan lembut menaruh tangan di dada sendiri. Saya tidak ingin menyalahkan. Saya hanya ingin kamu bertanya pada hatimu sendiri. Jangan takut. Tuhan tidak membenci pencari kebenaran. Veronica terisak. Lututnya lemas hingga ia terduduk. Aku lelah berpura-pura yakin. Selama ini aku melawan ketakutan, bukan membela kebenaran. Di antara isaknya, satu kalimat keluar perlahan. Aku ingin mengenal Tuhan dengan jujur. Bolehkah aku belajar darimu? Ilham menunduk dalam syukur. Cahaya itu telah menyapa. Dan meski belum sepenuhnya masuk, ia tahu, pintu hati Veronica telah terbuka. Langit Milan mulai meredup, sinar matahari menyelinap perlahan di antara kaca patri gereja San Bartolomeo. Di dalamnya, suasana tak lagi mencekam. Suara tangisan Suster Veronica masih terdengar pelan. Namun bukan lagi karena amarah atau pertahanan diri, melainkan karena sebuah kesadaran baru yang muncul dari dalam jiwanya. Ia terduduk di lantai batu marmer. Tubuhnya goyah, bahunya gemetar. Jemaat yang sedari tadi diam kini mulai tersentuh, beberapa terlihat menunduk dalam perenungan. Bahkan yang paling setia pun tak bisa menampik bahwa sesuatu yang besar tengah terjadi. Bukan sekadar debat agama, ini adalah kelahiran kembali seorang manusia. Ilham Ramaditya perlahan berlutut di hadapan Veronica. Ia tak berbicara,
hanya menunggu hingga tangis itu reda. Beberapa saat kemudian, Veronica mendongak. Matanya bengkak, suaranya bergetar, namun ucapannya begitu jujur. Ilham, aku tidak ingin menyangkal lagi. Selama ini aku hidup dengan keyakinan yang ditanamkan, tapi tak pernah benar-benar kupahami. Aku tahu aku bukan siapa-siapa untuk bicara tentang Tuhan, tapi hatiku merindukan kedamaian yang selama ini aku tolak. Ilham tersenyum lembut. Dan sekarang kamu melihatnya. Veronica mengangguk perlahan. Aku melihatnya dalam caramu menjawab, dalam caramu memaafkan, dalam caramu mencintai tanpa menghina. Aku tidak melihat agama sebagai dogma di tanganmu, tapi sebagai cahaya yang menyentuh. Tangannya terulur, gemetar. Ajarkan aku, bukan karena aku kalah, tapi karena aku merasa kosong, dan untuk pertama kalinya dalam hidupku, aku ingin penuh. Ilham menahan air matanya. Ia tak menyangka perjalanan singkat melewati gereja tua pagi tadi akan membawa kepada momen sebesar ini. Ia mengangguk. Kalau itu niatmu, maka izinkan aku memperkenalkanmu pada cahaya itu. Tapi ingat, ini bukan tentang menjadi orang lain. Ini tentang menemukan dirimu yang sejati. Dengan lembut, Ilham membimbing Veronica mengucapkan 2 kalimat syahadat. Jemaat terdiam, sebagian masih belum bisa mempercayai apa yang mereka saksikan. Aku bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah, dan aku bersaksi bahwa Muhammad adalah utusan Allah. Begitu kalimat itu selesai, suasana berubah. Seakan udara di dalam gereja menjadi lebih ringan. Veronica menutup wajahnya dengan kedua tangan, lalu menangis. Kali ini bukan karena luka, tapi karena kelegaan. Ia seakan baru saja keluar dari lorong gelap yang selama ini menyesakannya. Ilham berdiri, lalu memeluknya perlahan. Selamat datang, saudariku. Mulai hari ini, namamu adalah Nur Laila, cahaya di malam kelam. Veronica, kini Laila, memandang Ilham dengan tatapan penuh syukur. Terima kasih, bukan hanya karena kamu membukakan mata imanku, tapi karena kamu tidak membalas kebencianku dengan benci. Itu pelajaran paling dalam yang pernah kuterima. Di tengah gereja yang dulu menjadi simbol otoritas dan kekakuan, kini tumbuh harapan baru. Tempat yang semula dipenuhi robekan, kemarahan, dan kebutaan kini menjadi tempat kelahiran jiwa yang baru. Cahaya itu akhirnya menemukan jalannya, bukan melalui debat, bukan melalui paksaan, tapi melalui kasih yang sabar dan keteguhan hati. Dan di luar gereja, langit sore Milan memancarkan semburat emas yang hangat. Seolah alam pun turut menyaksikan. Hari itu, bukan hanya seseorang yang berpindah keyakinan, tetapi sebuah hati yang akhirnya menemukan rumahnya.